Ya. Hmm. Gimana Mas ceritanya? Bentar, saya cek lagi. Jangan lihat di kamera. Berapa menit dulunya? Jangan lihat yang di layar, yang di dokumen. Di layar. Oh, cocok enggak kan? lagi ini. Enggak kan pasti. tadi itu kan Pak. Ya betul, ini kan setelah dikoreksi di sini karena tadi kan ada salah hitung atau salah tulis dan seterusnya lah tadi. Oh. Iya ya. Iya. Betul. Ini salah hitung atau salah ini? Hah? Salah hitung atau salah ini? Kalau ada Harusnya, pengerahan masa ini DPK ini di Singapura. harusnya tidak salah hitung Pak. Tadi kan soalnya kita melakukan kalibrasi, bukan apa ya? Kami memasukkan jumlah gimana ya istilahnya biar bagus. Ngomong aja, kan ada ketua Bawaslu itu ntar biar diamati kan langsung Iya ada ya. pelanggaran nggak Oke. ketua Bawaslu. Oke. Enggak. Ya kan? Iya. Enggak, biar kan bahaya ya. Ini kan forum nasional ya. Jadi cari kata-kata yang benar. Jadi kan tadi ya kata yang tepat. Jadi tadi kita kan Sirekap. Tadi kita kan udah mau tahu Sirekap dan Excel metode penghitungannya beda kan. Di mana di Sirekap DPTB pos dihitung sebagai DPK. Sedangkan di DPR DPTB pos dihitung sebagai DPTB. Jadi di sini kami memindahkan DPTB pos dari angka DPK ke angka DPTB di DPTB pos. Itu ada berita acaranya nggak? Karena bukan sekedar memindahkan. Iya, kita akan memperbaiki. Kalau tidak ada berita acaranya berarti Anda itu bukan menggunakan undang-undang, menggunakan ilmu namanya cocok logi, mencocok-cocokkan. Kita memperbaikinya di sini Pak, bukan di PPLN. Memang betul di PPLN angkanya berbeda. Tadi kan sudah di sebelum kita skorsing kan kita sudah mengatakan ada kekeliruan. Makanya kita perbaiki di nasional ini. Ini perbaikan kami. Jadi tadi sebelum skors untuk teman-teman PPLN Singapura karena kan tadi dilacak, ditanya itu kemudian ada yang tidak cocok. Maka tidak kita lanjutkan dulu, kita pending untuk menelusuri ketidakcocokannya di mana, penyebabnya apa. Nah, sekarang kan diantaranya soal apa itu namanya? DPK tadi itu. Nah, setelah ditelusuri kan ternyata untuk yang Pilpres salah, yang salah tadi yang Pilpres ya. Yang benar adalah yang DPR. Maka kemudian dihitung dengan cara yang menghitung untuk DPR. Dan memang datanya ternyata berbeda kan antara pemilu DPR dengan pemilu Pilpres untuk DPK-nya. Betul ya, Mas? Betul. Oke. Ini juga saya mohon diperbaiki karena ini ada perbedaan pemilih di DPK, di Pilpres dan pemilu DPR. DPR. Oh, ya. Nah, tidak mungkin pemilih DPK ini itu Tidak. berbeda angkanya. Ya. Ini bukan cuma salah ini, salah pelaksanaan secara prinsipil. Ya. Nah, tolong pertama, kalau orang pemilih DPK biasanya mendapatkan 2 surat suara karena kan mereka dari tinggal di setempat ya, TPS setempat. Berarti ada ya, asumsi saya bukan mungkin ya, kemungkinan besar berbeda itu disebabkan KPPS LN itu memberikan 1 surat suara yang seharusnya mendapatkan kedua-duanya surat suara. Coba Anda cek lagi itu. Saya minta pemilih ini juga harus ada ininya ya. Kalau warga negara Indonesia itu kan ada identitasnya, ada KTP-nya, ada paspornya, ada nomornya. Jangan sampai ada namanya saja, tidak ada nomornya. Nomor NIK-nya kalau KTP-nya, kemudian nomor paspornya.
Karena setiap warga negara untuk milih harus didaftar. Oleh karena Oke. itu dia memiliki NIK atau suket. Itu aja. Ya, Itu yang oke. kami minta. Dijelaskan satu persatu ya. Yang pertama, pemilih yang ada di DPK, daftar pemilih DPK itu, bagaimana pembuktiannya bahwa untuk meyakinkan bahwa dia warga negara Indonesia. Waktu itu kan juga ada instruksi bahwa yang hadir itu walaupun ada di DPK, difoto wajahnya dan sambil membawa ID-nya ya, apakah EKTP, apakah paspor. Tolong dijelaskan itu. Yang kedua, pemilih DPK pada prakteknya ya di Singapura diberikan surat suara 1 atau 2. Itu aja dulu dijawab. Silakan. Ada C pemberitahuan. Yang ini, Oh, Ini soal merujuk ke Mas Pak. dijawab saja. Iya, Pertanyaannya ya, betul. apakah pemilih DPK yang hadir baik Pilpres maupun Pileg itu difoto wajahnya dan ID-nya Singapura? Tidak ada foto, Pak. Nggak difoto? Enggak. Oh, lalu gimana nggak difoto? Semua pemilih DPK akan masuk ruang mediasi, Pak. Jadi waktu di Singapura itu ada 3 tahap saringan pemilih yang datang di KBRI. Pertama kita saring bahwa yang datang harus membawa paspor Indonesia. Kalau tidak membawa paspor Indonesia, tidak boleh masuk ke wilayah pemilu di KBRI. Lalu saringan kedua adalah mereka membawa undangan. Kalau membawa undangan Oke, artinya dia pemberitahuan sudah itu. betul, Oke, itu sudah DPT. Berarti itu jalur cepat bisa langsung memilih ke DPT. TPS masing-masing. Oke, ini kan Yang yang statusnya DPT ya. betul. izin Mbak, yang kami tanya ini DPK. Ya Mas, biar, Orang yang tidak terdaftar Mas biar DPT, dijelaskan dulu. ya, tidak terdaftar itu yang kami tanya. Ya betul Mas, ini kan dijelaskan dulu Ya. kan jalurnya sampai Betul. nanti DPK. Ya, selain Lanjut. yang 2 tersebut adalah orang-orang yang masuk ke ruang mediasi karena yang bersangkutan adalah DPT yang tidak membawa surat undangan atau DPK. Sorry. Dan yang DPK Sebentar Mbak. Jalur kedua, orang ini ada di DPT, tapi tidak membawa undangan, surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan, tapi membawa ID enggak? membawa ID lokal Membawa. dan paspor Indonesia sudah tentu. Enggak. Yang jadi alat bukti bahwa dia warga negara Indonesia kan bukan ID lokalnya, tapi paspor. Paspor. Atau Ya. bawa ya? Paspor harus bawa, Pak. Enggak, bukan masalah harus. Faktanya, yang jalur kedua, ini orangnya ada di DPT, Ya. tapi dia bawa surat pemberitahuan, tapi dia bawa ID Indonesia ya? Bawa paspor. Oke. Terus kemudian diapakan yang ini? Perlakuannya Yang ini bagaimana? perlakuannya adalah difoto dan di fotokopi semua Dokumennya. identitasnya. Oke. Dan itu ada catatannya semua. Ya, ini untuk yang jalur kedua. Ya. Sebetulnya dia jalur DPT, tetapi tidak membawa surat pemberitahuan, tapi dia diperkuat dengan ID Indonesia. Betul. Terus kemudian yang ini dicatat, difotokopi, difoto orangnya. Iya. Diperlakukan sebagai pemilih DPT ya? Iya. Oke. Terus Jadi yang tidak membawa surat undangan atau tidak terdaftar di DPT pasti DPK. dimasukkan DPK. Iya. Nah, caranya untuk membuktikan dia masuk DPK, mekanismenya bagaimana? Pertama paspor Indonesia, Bukan, Mbak. Kan aja cek DPT cek online. DPT online. Nah, pertama kan untuk memastikan orang ini tidak ada di DPT, lalu distatuskan DPK, kan cek DPT online dulu. Betul, Pak. Dilakukan itu? Iya. Ya, begitu tidak ada di DPT, maka masuk DPK. Ya. Oke. Nah, untuk mendokumentasikan bahwa orang ini DPK, apa yang dilakukan? Dokumentasinya pertama mengisi formulir, Mm-mm. data-data yang bersangkutan, lalu kita fotokopi. Berarti dia harus bawa ID ya, Iya, Pak. membuktikan dia warga negara Indonesia. Betul. Oke, mengisi formulir. Terus difotokopi nggak? Itu tadi paspornya yang Ya, DPK. fotokopi semua. Fotokopi. Fotokopi Terus dan selain itu kami juga ada CCTV yang bukan orangnya difoto nggak yang DPK? orangnya difoto tapi bukan dengan still tapi dengan Bukan dengan skill maksudnya? CCTV, Pak. Difotonya dengan oke. CCTV. Jadi kita pasti tahu orang ini yang sequence keberapa yang bersangkutan ada. Di CCTV rekamannya. ada face recognize-nya. Ada, Pak. Oh ada ya. Ada. Ya. Berarti sudah terhubung dengan database kewarganegaraan atau database kependudukan di Indonesia ya? Belum sejauh itu. Oh belum sejauh itu. Oke. Terus diberikan status DPK. Ya, Oke. diberikan tiket yang ada tulisannya DPK besar-besar dan di spread
Spread Jadi itu tidak diapakan? mungkin di satu TPS Spread itu di apa, Mbak? dibagikan dengan Hmm. rata. Tidak mungkin ada penumpukan DPK di salah satu TPS. Jadi Oh, semuanya rata. DPK. jadi dibagi ya, didistribusikan ya, Betul. supaya tidak ada penumpukan. Iya. Ini berlaku untuk Pilpres dan Pileg ya? Iya. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir, pemilih yang kategori DPK diberikan surat suara apa saja? Pilpres saja atau DPR saja atau diberikan dua-duanya? Diberikan dua-duanya. Diberikan dua-duanya, Mas. Ini beda. Beda. Apa itu ini kan beda? Maksudnya beda? Oh, Angkanya. kenapa angkanya beda? Berapa banyak sih Iya. bedanya? Nah, tolong ini dijelaskan. jumlahnya besar loh, Pak. Dengan DPK-nya Iya. 380-an. Nah, Tadi ini yang tolong awal itu dicek udah lagi 360 ada kekeliruan. kalau memang belum bisa menjelaskan di Oke, sini. bentar. Oke. Sebentar, Mas. Ya nanti dilacak lagi, dipending dulu supaya kemudian bagaimana menjelaskan angka-angka yang ada di sini. Silakan, Mas. Atau ini Mas, Enggak. ada pertemuan. Ini metode TPS juga ya? Mas Bagja. Ya. Biar teman PPLN dulu menjelaskan apa argumentasinya ketika Kita Nggak apa-apa, TPK Pak. kenapa sama antara TPS dan POS itu kan karena DPK itu hanya untuk TPS. DPK itu PPWP dan POS itu PPWP dan DPR itu sama. Karena kan DPK itu hanya ada di TPS. Dan DPK TPS kami berikan 2 surat suara Oke. karena memenuhi persyaratan domisili di ya, Singapura. oke. Itu. Nah, DPK ini kan ada dua kemungkinan kan, TPS dan pakai KSK enggak? Enggak, Tidak ada. Oh, enggak ya. Berarti hanya satu pintu ya. betul, DPK untuk TPS. betul. Nah, pertanyaan tadi loh, DPK-nya karena di satu tempat atau satu metode TPS, kenapa DPK Pilpres dengan DPK Berbeda. DPR-nya kok berbeda? Karena tadi DPTB POS-nya terhitung sebagai DPK di Pilpres. Sekarang sudah kami keluarkan. Iya betul. angkanya Setelah kemudian dihitung dengan metode yang sama, hasilnya sama atau beda? sama. Sudah sama kah? Loh, Coba DPK dicek. sama DPR kan Oh, DPK-nya sama. DPK. Loh kan DPK. Cuma kan kita minta yang di dokumen. DPK untuk ini yang ditayangkan ini yang Pilpres sama Pileg ini yang ini sekarang ini, Ini Mas kan sudah operator. diperbaiki kalau ini. Mas, Ini kan Iya, udah karena sudah disesuaikan. dibetulkan. ya DPR ini ya. DPR kita cek nih DPK-nya 1742 laki-laki, 5141 perempuan. Jumlahnya lalu 6883 betul ya? Oke. Ini yang Pileg, pemilu DPR. Kita cek yang Pilpres. 1742 laki-laki, 5141 perempuan sudah sama ya? Sama. Kemudian yang terakhir 6883 Ya, betul. untuk totalnya. Berarti DPK, pemilih DPK pemilu presiden dengan pemilu DPR sudah sama ya? Mas, Iya, sama. sama, ya kan? Sama. Terus surat suara yang digunakan sama. Untuk tip Ini kan baru ngecek pemilih yang hadir DPK. Nah, Mas turun dulu kita cek surat suara yang digunakan ya. Surat suara yang digunakan itu totalnya berapa? 208 betul ya? Jumlah surat suara yang digunakan. betul. Ini kalau dibagi metode POS sekian, metode TPS sekian, TPS yang apa namanya DPT, DPTB dan kemudian DPK bisa diurai nih. Ada datanya enggak? Oke, ini yang ditayangkan apa? Pileg ya? Apa Pilpres? Pilpres. Pilpres. Oke, kita cek yang Pileg untuk pemilih surat suara yang digunakan naik. Surat suara yang digunakan berapa tuh? 32122. Kalau yang Pilpres berapa? 32208 ya. Selisih berapa berarti? 6. 32122. Coba dicatat ya 3228. 3228 ini yang apa? Pilpres ya? Oke, yang Pileg berapa? 32208. 32 yang 3228 itu yang Pilpres ya kan? Oke, yang Pileg berapa? 3228. Jangan buka ini, Mas.
buka yang tadi aja. Kita kan lihat apa yang sudah di-input tadi loh. Yang 32 122. Berarti selisih 16 ya? 80-an. Eh, enggak ding. 86 Bapak. 86 ya, selisih 86. Nah, selisih 86 untuk surat suara yang digunakan. Nah, ini sebelum ini kan masih total untuk pos maupun TPS. Nah, khusus yang TPS nanti ini kan dibelah dulu pos dan TPS. Nah, yang TPS apakah bisa ditelusuri? Ini DPT, ini DPTB, ini DPK. Pengguna DPK-nya itu surat suara untuk DPK berapa? Nah, mestinya kalau 32208 ya, kalau ini selisih antara Pileg dan Pilpres 86 seperti yang sudah-sudah itu kan bisa ditelusuri, bisa jadi, tapi kan masih berdasarkan pola yang sudah. Yang surat suara yang dikirim balik itu ada lebih banyak yang Pilpres saja, misalkan. Yang Pileg tidak dikirim balik. Satu. Yang kedua, ada juga yang hadir pemilu pemilu TPS diberikan 2, tapi yang dimasukin cuman Pilpresnya saja. Kan ada juga situasi-situasi di PPLN yang lain ada seperti itu. Nah, maksud saya, apakah bisa ditelusuri untuk menjelaskan 86 tadi itu? Kalau bisa dan memang butuh waktu, ya kita pending sebentar, teman-teman Singapura menelusuri itu, dan kemudian kalau sudah siap, kembali ke sini. Ya, satu juga saya titip kalau menelusuri. Satu, kan ada ruang mediasi ya. Bagi mereka yang terdaftar DPT, punya paspor, punya surat pemberitahuan, itu memilih DPT langsung, ya. Lalu kemudian mereka yang tidak terdaftar DPT, tapi punya paspor, daftar pemilih DPK. Nah, Anda kan ini mendaftar. Nah, di ruang mediasi itu apa saja disampaikan di situ? Oke, baik, nanti kami akan sampaikan dokumentasinya. Oke, itu satu. Foto-fotonya ada, Pak. Ya, yang kedua, kan Anda ada daftar absennya kan? Iya. Iya, yang dia tanda tangani. Ada. Iya. Jadi kalau warga negara Indonesia itu kan terdaftar. Kalau yang tinggal di luar negeri didaftar oleh Menteri Luar Negeri. Dan ada nomor identitasnya, nomornya itu dan namanya tanda tangannya. Itu yang kami lihat. Memastikan aja, Mbak, bahwa ini benar orangnya ada. Oke. Karena ya pengalaman kami, pemilih-pemilih yang nggak ada orangnya namanya saja itu banyak. Oke. Nah, Cukup 15 Mas Dali tahun ya. kami ngurus pemilih. Oke, sebelum ditelusuri Iya. teman-teman undur diri saja, untuk bukan tidak menelusuri. percaya. Percaya sih, cuma mau lihat itu Iya. saja. Baik, Pak Adli. Nanti sebelum teman-teman mengundurkan diri, tolong ditayangkan daftar hadir pemilih DPK, Iya. Ya, Pak. TPS. Enggak di sini aja kan ada nggak? Ada. Enggak coba ditayangkan Mas operator daftar pemilih DPK. Ini untuk mengurangi beban teman-teman sehingga kalau sudah bisa ditayangkan gini kan nggak perlu ditelusuri lagi apa yang ditanyakan Mas Harli sudah ada jaminan. Oke. Sambil disiapkan dokumennya silakan Mas. Ya udah. Terima kasih pimpinan. Dari dokumen yang ada sebenarnya kalau tadi ada selisih ya, cari mulai dari DPK mungkin ya udah ketemu, mungkin saya bisa menambahkan ada selisih antara jumlah DPT plus 2% dengan surat suara yang diterima. Ini ada selisih semua ya di semua pos. Bahkan ada yang selisihnya kurang 2. Ya, itu mulai dari pos 1 sampai 60 saya yakin karena di 1 sampai 28 ini saya mayoritas kurang 1 semua. Ada di pos 11 itu kurang 2. Pos 12 pas. Ya, antara DPT plus 2% sama dengan surat suara diterima pas 834. Tapi lainnya berkurang. Nah, ini mohon dijelaskan. Ya, apakah ini kesengajaan atau memang kesalahan administrasi? Ya, terima kasih. karena nggak ada kejadian khusus soal ini kan. Ya. Untuk DPT plus 2% sama dengan suara-suara yang diterima di DPR. Baik, nanti sekalian ditelusuri soal ketersediaan surat suara. Karena sekali lagi surat suara ini kan produksinya dan distribusinya basisnya per TPS atau per metode. Kalau ada pos 60 berarti nanti menghitungnya DPT dari masing-masing pos 1 sampai 60, ya kan?
Nah, soal pas atau tidak, sejumlah DPT plus ditambah dengan 2% cadangan tadi itu, per masing-masing KPPS ya, ada 60 itu kemudian kalau ada misalkan menurut hitungan kurang, apakah kemudian bagaimana cara melayaninya yang dianggap kurang tadi? Karena kalau yang pos kan fix kan, artinya memang dikirim memang harus segitu menurut hitungan kurang. Nah kalau misalkan hitungannya kurang, oh ternyata dari misalkan ini ya cara membacanya nanti, misalkan dari jumlah DPT katakanlah di pos 1 itu 100 misalkan, kalau 100 berarti cadangannya kan berapa? 103 ya? Betul, 102. 102. Misalkan yang 100 itu kemudian bisa dikirim atau tidak, kalau misalkan cuma cadangannya 2, berarti kan bisa dikirim kesimpulannya. Betul ya? Ini 100 ditambah cadangannya 2. Betul ya? Mas, Mbak, konsentrasi ke sini dulu ya. Sambil dicatat boleh, tapi supaya nanti ketika menelusuri itu nggak menimbulkan pertanyaan lagi. Tapi penting kami sampaikan, ketika sesi Singapura tadi, Mas tolong ditayangkan yang hitung-hitungan tadi, Mas. Awal yang kita telusuri pertama kali tadi. Nah, ini perlu kami jelaskan lagi. Jadi, teman-teman PPLN Singapura itu, jumlah DPT-nya adalah 49138. Pertanyaannya, apakah semua surat suara dikirimkan kepada 49138? Ternyata tidak. Mengapa? Teman-teman Singapura ini advance ya, lebih maju untuk mengantisipasi supaya yang dikirim itu fix alamatnya, terkonfirmasi. Teman-teman ngirim surat dulu kepada nama-nama di DPT 49138 itu. Mengirim untuk mengkonfirmasi apakah ini apakah ini namamu dan alamatmu, dan kalau ya akan dilayani pakai pos. Dan ternyata dari yang dikirimi itu yang mengkonfirmasi balik kepada PPLN Singapura 44023. Dengan begitu untuk meyakinkan bahwa PPLN Singapura sebelum kirim surat suara metode pos sudah terkonfirmasi dulu. Dan akhirnya yang dikirim adalah 44023. Begitu ya runtutannya, Mas, Mbak. Nah, sehingga dengan begitu masih ada yang tidak dikirim 5115. Dari segi hitungan nanti bisa ditelusuri, ditelusuri bagaimana menjelaskannya tentang tadi kalau di satu KPPS pos surat suaranya itu faktanya ya yang diterima tidak sama persis dengan hasil hitungan DPT plus 2%, itu bagaimana? Karena faktanya kan sebelum dikirim sesuai DPT sudah di apa istilahnya difilter dulu untuk meyakinkan teman PPLN yang dikirim itu fix namanya dan alamatnya. Kira-kira begitu ya? Iya, Oke, nanti ditelusuri. Ya, izin pimpinan. Karena di Dubai kemarin juga begini, ada tujuh metode yang sama persis yang kurang 1 sampai 2 surat suara yang kemudian terkonfirmasi oleh Bawaslu bahwa memang ada kelebihan surat suara ya, dan itu terkonfirmasi dengan beberapa TPS KSK yang kemudian memang KSK 04 surat itu ya. ya yang surat suaranya berkurang 1 ya, ini nggak sesuai dengan normal lah pasti ya, yang kemudian Bawaslu mengatakan ini adalah pelanggaran administrasi gitu ya, ada dugaan pelanggaran administrasi. Nah, saya pikir ini penting karena ini kalau di Singapura jumlahnya lebih banyak, lebih kolosal gitu kan. Setidaknya 60 metode pos ini kurang semua, bahkan ada yang kurang 2. Gitu loh, nggak sama. Ya. Ini kan kurang 2 ini kan fakta yang diterima ya dari yang sesungguhnya normanya sekian. Nah, sebelum kemudian teman-teman nanti menelusuri, tapi perlu kami sampaikan informasi ulang bahwa walaupun katakanlah menurut hitungan dari segi norma faktanya diterima itu kurang, insya Allah terpenuhi semua karena apa? Sudah difilter dulu oleh teman-teman PPLN yang angkanya terkonfirmasi 44023. Inilah yang dikirim. Tapi itu tetap harus dijelaskan ya. Sebelum teman-teman Singapura kita pending untuk menelusuri itu,
Bawaslu ada tanggapan terhadap situasi di Singapura, silakan. Sekalian, maksud saya sekalian tuh supaya nanti kalau diperlukan jawaban atau apa teman-teman PPLN Singapura bisa menelusuri. Silakan. Interupsi pimpinan, mohon maaf. Ya. Sekalian mungkin pendapat Bawaslu, bagaimana pendapatnya mengenai kreativitas teman-teman Singapura dengan melakukan filterisasi terlebih dahulu atas surat suara yang semestinya mereka sebagai pelaksana kegiatan pemilu yang harus dikirimkan. Artinya kan ada proses yang atau proses yang tidak semestinya dilakukan, tapi dilakukan oleh teman-teman Singapura. Walaupun saya yakin tujuannya baik, paham. Tapi apakah proses tersebut tidak melanggar ketentuan atau apa? Bagaimana pendapat Bawaslu? Karena cukup banyak jumlahnya itu yang tidak terkirim, jadinya kan 5.115 gitu. Ya. Ini dilakukan kan karena untuk memastikan lagi apakah orangnya masih ada di alamat itu dan seterusnya tadi ya menurut teman-teman PLN Singapura. Ya, problemnya kan itu bukan proses coklat. Kalau proses coklat kan itu kita paham. Ya, sekali lagi ya, ini kan antisipasi karena pengalaman-pengalaman yang sudah, mohon maaf, yang tetangga dekatnya itu kan ada situasi dikirim alamatnya bawa alam. Ini kan memastikan mungkin alamatnya masih, orangnya tidak konfirmasi. Kalau menurut saya kita punya pandangan positif lah terhadap apa yang dikerjakan teman-teman PPLN di Singapura itu. Silakan Mas Bagja atau siapa dari sekiranya ada catatan terhadap situasi ini di Singapura. Menurut catatannya Panwas Iya, Singapura. karena Panwasnya udah pulang nih Pak. Pun deh. Nah, terbatas waktunya mereka. Ini ada beberapa kejadian khusus untuk menjelaskan beberapa hal yang kemudian jadi permasalahan kita ya. Terkait metode pos pemilihan PWP, jumlah pengguna hak pilih 13.675, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 14.000. Mas Bagja, mic-nya bisa didekatkan supaya suara merdunya bisa kita dengarkan bersama-sama. Ini laporan bawah Panwas ya. Kebetulan Panwasnya sudah pulang, jadi saya tidak bisa menggambarkan juga, tapi dari beberapa hal yang disampaikan ada beberapa permasalahan yang bisa menjelaskan. Misalnya dalam metode POS terdapat amplop surat suara yang kembali dengan surat pemberitahuan atau daftar hadir berisi data tangan dan yang kembali tapi tidak menyertakan surat pemberitahuan atau daftar hadir tersebut. Kemudian dalam amplop PPWP teridentifikasi 13.675 yang mengembalikan surat konfirmasi legislatif 13.662. Ada perbedaan lagi. Ada amplop suara yang kembali tapi tidak menyertakan surat pemberitahuan daftar sehingga surat suara yang digunakan melebihi pengguna hak pilih. Nah, kemudian ada kesepakatan teman-teman yang diuraikan dalam kejadian khusus, PPLN dan Panwas sepakat untuk menghitung surat suara tersebut karena pertimbangan sebagai berikut: memfasilitasi pemilih dalam memberikan suara, tingkat literasi dan pengetahuan umum pemilih yang beragam, capaian sosialisasi terhadap pemilih yang terbatas dalam mekanisme pemilihan melalui pos. Jadi memang ada perbedaan, ada persoalan di awal mengenai pengiriman surat suara pos ya dan kelebihan. Jumlah pengguna hak pilih 13.675, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 14.009. Dan pemilihan legislatif jumlah pengguna hak pilih 13.662, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adalah 13.949. Selisih tersebut terjadi karena tidak semua surat pemberitahuan atau daftar hadir kembali bersama surat suara. Ada juga yang kembali surat suara, tadi sudah disebutkan Mas Hasim juga, surat suara pilpresnya tok dan legislatifnya tidak kembali. Ini tergantung juga dari pemilih yang mengembalikan surat suara. Ini yang kejadian khusus dicatatkan oleh teman-teman Panwas. Demikian Mas Hasim. Ini Panwas Singapura ya. Nah, saya tanya teman-teman PPLN, catatan ini teman-teman sudah tahu ya? Sudah, Pak. Ketika rekap di PPLN. PPLN. Baik, saya kira kita pending dulu sambil menelusuri apa-apa yang perlu ditelusuri. Nanti tolong tim dari kesekjenan, tim teknis ikut mensupervisi lah. Ini yang harus dijawab apa saja, kemudian yang harus disiapkan apa saja supaya nanti tidak bolak-balik lagi. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak, Ibu. Administrasi. Singapura sudah siap? Sudah makan malam? Hah? Sudah makan malam? Sudah Pak.
Ada apa sih? Ya makan malam tadi, kalau ini kan sahur. Oke, silakan. Tolong nanti diceritakan lagi tadi situasinya apa, yang kemudian masih harus dilacak apa, supaya kita bisa lanjut ke topik berikutnya. Silakan, Mas. Oke, melanjutkan dari tadi yang sebelum diskors, ada pertanyaan mengenai DPTB dan DPK dari PPWP dan DPR, betul kan? Nah, kami telah melacak dan kami mengecek ada kesalahan penghitungan. Untuk itu kami kembali membawa angka yang benar, revisi, lalu juga kami sudah menyiapkan rekapitulasinya per metode pemungutan dibagi pos dan TPS, ya. Pak Operator. Oke, bentar. Yang ini? Iya. Oke. Ini juga ada revisi angka juga. Jadi Bapak Ibu untuk sekilas ini revisi angkanya. Jadi bisa dilihat untuk TPS baik DPT, DPTB dan DPK setelah nanti perbaikan yang kami akan sampaikan tidak ada perbedaan antara PPWP dan DPR. Untuk pos tidak ada DPK 00, DPTB sama. Untuk DPT tadi menyampaikan untuk berhubung karena ada surat suara yang tidak sama antara surat suara yang kembali tidak sama antara Presiden dan DPR, maka kami juga melakukan perbaikan di DPT-nya. Ya, sekiranya itu. Dimulai. Oke. Nah, ini dijelaskan situasinya apa. Ini kan tampil angka-angka. Ya. Nah, tolong dicek tertulis di form D rekapnya PPLN yang mana, terus kemudian setelah dilacak menjadi bagaimana, supaya nanti ketika dituangkan di rekap nasional nggak ngulang lagi ngelacak, dipresentasikan. Ini dijelaskan aja, Mas, silakan. Untuk angka berhubung catatan kami sudah cukup semrawut, mungkin angka yang sebelumnya ini sudah angka setelah soalnya Pak. Angka perbaikan, angka sebelum perbaikannya kan ada form demo, Mas. Oh ya. Nah, form demo itu kan semula di situ tertulis berapa. Setelah dilacak nanti menjadi sekian. Sebelum ini dituangkan di Pindahannya. form kerja kita, instrumen kerja kita. Oke. Kertas-kertas catatan yang aut-autan tadi, Mas, difoto dan didokumentasikan ya bahwa Anda bekerja dengan Mbak Hana itu ini cara ngelacaknya. Ini jadi catatan sejarah itu. Iya. Oke. Saya untuk yang asalnya langsung menyebutkan angka totalnya ya, tanpa breakdown TPS pos. Tadi untuk pengguna hak pilih, bentar Pak, bisa kembali dulu ke Excel yang tadi aja. Ya, saya akan membacakan di hasil yang awalnya tertulis ya, yang original sebelum diperbaikin. Untuk PPWP. Bentar, Mas, Mbak, bisa nggak yang kolom DPR geser ke kanan, nanti geser PPWP geser ke kanan, yang kiri itu apa ya, semula sekian, ini koreksinya gitu loh, biar orang bacanya oh semula sekian. Nah, udah di situ, yang DPR juga geser ke kanan. Ya, nah sekarang dibaca, Mas. Oke. Ini DPT baik total pos dan TPS itu PPWP 23934. DPT total. Oke.
Yang ini tadi kan metode pos ya. Ya, jadi ini totalnya antara pos dan Oke. TPS. Breakdown-nya perlu Bentar, dihitung kalau lagi. total ditaruh yang itu pos total berarti. Enggak, ditaruh di grand total aja. Hah? Ya. Oh, grand total. Sebelah kiri ya. Sebelah kirinya ditulis, dibaca Mas. DPT 23934. Terus DPTB-nya adalah 508. Bawahnya aja, bawahnya. Bawahnya. Iya, ini pivotnya soalnya kan TPS dulu, baru TPS pos terus breakdown DPT, DPTB. Ya, ditulis aja Mas. Ya, DPTB-nya 508. Nah, Lalu TPK-nya 7414. oke. Jadi total di D hasil yang original PPWP adalah 31856. Oke. Setelah dilacak, hasil koreksinya menjadi 32208 ya. Betul. Oke. Oke, sekarang yang DPR. Yang DPR DPT-nya awalnya 23923, DPTB-nya 1030, lalu DPK-nya 6891. Total 31844. 31844. 31845. Kalau itu pakai Excel kan 3 tambah 1 mesti 4 Mas. Ya berarti di D hasilnya pun juga salah aritmatika. Oke. Jadi ini sudah benar ini ya? Ya, betul. Oke. Ini yang tertulis ini. Ya, betul. Tapi kemudian setelah dicek, dikoreksi yang benar 32122 Ya, ya. betul. Clear ya? Benar, clear. Maksud saya kalau ini sudah jelas kan tinggal dituangkan di formulir kerja tadi. Iya. Oke, lanjut kalau gitu. Ada sharing yang Tadi Herling. bentar. Mas dan Mbak tahu ya menuangkannya di formulir di bagian kolom mana tahu ya? Oke, yang hasil koreksi aja yang dituangkan. Boleh, oke. Mas boleh lihat yang PPWP dulu? Mau final check aja, memastikan benar. Oke, 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 makasih Mas. Bisa ke yang DPR. Yang DPR kami ingin mengkoreksi jumlah pengguna hak pilih ya. Kita mulai dari yang DPT, B pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Ya. Untuk DPT DPR laki-laki Ini PPWP apa DPR nih? DPR. Sudah benar formnya? Sudah. Enggak, yang operator ini sudah benar ya? Oke, nanti udah terlanjur diisi nggak taunya PPWP. Enggak, ini tidak DPR. Oke, DPR. Maaf Pak. Mohon maaf, kami berusaha yang terbaik. Oke, yang DPT laki-laki 2572, perempuannya 21637, total 24209. DPTB adalah
DPTB 382 laki-laki. Perempuannya 579. Totalnya, bentar, saya bukan itu. Itu 961. Ya dinas kayak susah bener. Ya. Apa? Bentar. Oh ya, bentar. Sorry, di sini ada salah penulisan. Laki-lakinya harusnya 312. Ya, laki-lakinya 312, perempuannya ya 579, total sebesar 891. Terus untuk DPK DPR laki-laki 1742, perempuan 5141, jumlahnya 6883. Jumlah pengguna hak pilih harusnya laki-laki 3212. Bentar. Tambah bingung. Perempuannya DPT-nya berapa? Bisa dilihat, DPT perempuannya ada kesalahan. DPT perempuannya harusnya 21776. 776. Jadi bisa lihat total akhir? Ya, betul itu udah. Total harusnya 32122. Ya, benar. Laki-laki 46 kan. Ya, oke. Oh, Pak Ketua, kayaknya masih belum bisa ini. bentar Pak. Tadi udah ketemu angkanya. Ini unfinished election. Nah, oke. Ya ini, udah, benar. Angkanya benar. Serius. Angkanya benar. Udah.
Aduh, iya. Kalau lama ngerjain ini pertanyaan yang lainnya nggak kejawab nanti. Makanya. Oke. Bisa lanjut, Pak? Oke, lanjut dulu ya. Next. Ya, itu tidak ada perubahan. Terus data pemilih disabilitas juga tidak ada. Lalu ini kita baca dulu ya suara perolehan partai politiknya. Terus nanti ada pertanyaan di akhir lah. Yang penting masuk dulu. Sebentar, Mas. Boleh. Coba cek yang perolehan suara. Perolehan bukan suara-suara. Ini DPR ya? Ya. Oke, paling akhir. Paling akhir. Paling akhir. Jumlah suara. Paling akhir nanti yang ketahuan sah dan tidak sah itu berapa. Ini sebagai alat kontrolnya. Jadi jangan sampai hasil akhir itu bergerak atau berubah. Ukurannya kan itu. Doa Mas, yang ini perolehan Yang sah. Yang tidak sah dulu ya? ya, Tidak. ditulis dulu. Seluruh suara sah. Itu loh Mas. Sah itu formula kan? Hah? Oh, oke. Nggak, kalau hitungan Mas sudah ketemu belum? Apa? Sudah ketemu? Sudah ketemu. Berapa? Ditulis saja, bisa nggak? 29617. Ditulis coba. Mungkin ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Taruh di baris 386. Ini ditulis bisa, ya, di sini nggak bisa ya? Karena harus otomatis dari atas ya. Oke, kalau gitu buka Excel. Buka Excel yang tadi. Buka Excel, oke. Ini pemilu tulis, pemilu DPR. Mas, Ya, pemilu DPR. pemilu DPR. Mas operator, Mas atau Mbak? Pemilu DPR. Di bawahnya suara sah. Berapa Mas? Dibaca. 29617. Oke. Suara tidak sah. 2505. Tidak sah. Total sah dan tidak sah 32122. Dibesarkan Mas, dibesarkan. Ketemu. Tayangannya dibesarkan. Oke. 32122 ya. Betul. Oke, dibuka tadi yang form kerja. Oke, berapa tadi? Bukan yang paling atas, Mas. Ini kan harusnya suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pemilih yang hadir. Harus sama juga dengan surat-suara yang digunakan. Berapa? Sama sudah? Oke, kalau sudah sama jalan terus. Kalau yang penting suaranya partai, suaranya calon, suaranya capres-cawapres tidak bergerak gitu. Itu yang jadi patokan untuk ngerunut ke belakang. Ini soal pemilih yang hadir atau soal surat suaranya yang digunakan. Jadi pada prinsipnya sekali lagi pemilih yang hadir harus sama dengan yang surat suara yang digunakan. Dan ujungnya harus sama dengan suara sah ditambah suara tidak sah. Karena yang jadi patokan suara partai nggak boleh berubah, memang adanya begini, itu dulu yang kita pakai, nanti ditarik mundur. Oke ya, udah ketemu ya Mas? Ya. Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, udah capek ya. Oke, Capek sih. saya usahakan agak cepat. Kita bahagia. Mas, kena mental dia. Nungguin kamu, Mas. Makasih. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. 1. Partai Kebangkitan Bangsa 849. Nanti dibaca lagi, Mas. Pemilih hadir, surat suara digunakan, ya kan? Nah, coba dibaca lagi. Dibaca DPT huruf A. Yang atas ya, mulai dari situ aja udah dibaca.
Enggak bolak-balik. Yang tadi aja. Gitu. Daripada ditanya lagi Mas, sudah dibaca dari sini. Oke, oke. Oke, mohon maaf. Udah agak koleng. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Iya, iya, ya.